Alhamdulillah, sekarang kita berada di hadapan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ya. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Di sini ada tiga yang akan kita jelaskan. Di sini banyak berubah, tapi kita ambil tiga. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas yang di bawah kaki beliau. Yang di pojok sana ada Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dilahirkan di kota Lesik, kota Goryah, dekat dengan kota Inat. Oh, ini Inat. Ini Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Lahirnya. Ya, beliau ini kan cucu saudara Syekh Abu Bakar bin Salim. Cucu Jadi saudara. kakaknya Syekh Abu Bakar bin Salim namanya Agil, mempunyai cucu Hagar. Umar bin Abdurrahman bin Agil bin Salim. Habib Umar belajar sama anaknya Syekh Abu Bakar bin Salim, namanya Habib Husin. Ketika selesai belajar Habib Umar bin Abdurrahman sama Habib Husin bilang kepada Habib Umar, "Ya Umar, sekarang waktunya kau mengajar. Sekarang waktunya kau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sekali-kali kau menetap di satu tempat yang dimana orang kampung situ semuanya cinta sama kau. Jangan menetap di kampung yang semuanya menyambut kamu dengan gembira, dengan bahagia. Tapi kau menetap di satu kampung yang dimana kamu dibenci, kamu tidak dihargai, kamu tidak diterima. Istilah kamu menetap untuk berdakwah." Nah, ini keluarlah Habib Umar bin Abdurrahman dari kota Lesik, dari kota Inat, masuk kampung, keluar kampung, disambut, dicintai oleh masyarakat sampailah beliau sampai di kota Hurriyah. Di sini beliau tidak disambut, di sini beliau dibenci, tidak diterima oleh kampung oleh orang kampung sini. Akhirnya beliau menetap di sini dan menyebarkan dakwah. Akhirnya dirubahlah kota ini yang aslinya dibenci dengan ulama, kota yang bodoh daripada ilmu syariat, dirubah menjadi kota ilmu dan kota yang suka cinta kepada ulama. Akhirnya datanglah orang-orang berbondong ke sini untuk belajar kepada Habib Umar bin Abdurrahman. Dan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini orang yang pertama kali dari zuriyat Rasul dipanggil Habib. Di kalimat Habib itu dari mana pertama siapa yang dipanggil Habib? Beliau. Sebelum beliau dipanggilnya Syekh Abdurrahman Segaf, Syekh Abu Bakar bin Salim, ya kan? Syekh Umar Al-Muhdar, Syekh Abdullah Al-Idrus. Dipanggil Ustaz siapa? Ustaz Al-Fagil Qadam dipanggilnya Ustaz. Ya. Yang pertama dipanggil Habib adalah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau ini sangat luar biasa, sangat tawadhu'nya sangat luar biasa. Beliau ini juga gurunya adalah Habib Abdullah Al-Haddad. Salah satu guru Habib Abdullah Al-Haddad adalah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Umar ini juga tidak melihat seperti Habib Abdullah Al-Haddad. Ya, buta. Dan juga dikatakan Habib Umar ini hampir selama hidupnya itu tidak pernah diwajibkan sholat Jumat. Kenapa? Karena beliau hampir setiap Jumat beliau dalam keadaan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap datang waktu sholat Jumat, beliau di hari itu hari Jumat ternyata ada di kampung sebelah, di kampung sana, di kampung sini dalam keadaan musafir dakwah Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Hikmahnya beliau, pikiran beliau hanya untuk memberi manfaat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Beliau udah ngurus dirinya, maksudnya itu udah perhatian, udah harus menetap di kampung, tidak harus menetap sama keluarga, tidak. Yang penting selama bisa menyebarkan dakwah, beliau sebarkan dakwah. Dan beliau ini ditanya sama murid-muridnya, sama baik, sama kalangan di zaman itu, ya Habib Umar, kenapa antum tidak ngarang kitab kayak orang-orang terdahulu? Kata Habib Umar, ini tidak ngarang kitab, walaupun ada tapi nggak dinisbatkan ke beliau. Mungkin murid-murid beliau kita mungkin kumpulan tentang mutiara-mutiara Umar bin Abdurrahman. Mungkin murid-murid beliau yang membuat, tapi kalau beliau sendiri tidak ada ngarang kitab. Beliau menjawab, anak nggak ngarang kitab, tapi anak nyetak para ulama dan nyetak para wali. Lebih masya Allah berarti. Nah, jadi tapi kecuali satu, beliau nisbatkan kitab kepada beliau itu Ratibul Attas. Ratibul Attas ini sangat luar biasa seperti Ratibul Haddad. Dikatakan kalau kita mempunyai hajat yang sangat butuh, kita baca Ratibul Attas 3 kali, insya Allah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga untuk menangkal sihir, menangkal ain dan lain-lainnya. Dan bahkan dikatakan ada beberapa hamba di kota Shibam yang tadi kita itu Ratib Al-Attas punya Ratibnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini lebih kuat, lebih mantap dibanding 40 prajurit berkuda. Untuk perang, untuk ini sekiranya orang butuh 40 prajurit untuk membentengi diri dia, Ratibul Attas lebih kuat.
Jadi untuk membentengi diri kita dari gangguan-gangguan, Rasulul Atas ini sangat luar biasa. Ada Habib Ahmad bin Abdurrahman Al-Atas. Di bawah kaki beliau itu ya yang ada kaca warna hijau. Itu Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas. Masih di bawah. Itu generasi satu temannya Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Habib Ahmad bin Hasan ini temannya Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi sebagai murid. Habib Ahmad bin Hasan ini juga buta. Ya. Tapi luar biasa mereka para aulia, walaupun diambil sedikit dari nikmat, tapi mereka diganti oleh Allah SWT dengan berlipat-lipat nikmat. Beliau tidak bisa melihat, tapi mata batin mereka dibukakan oleh Allah SWT. Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas ini mempunyai kelebihan suara yang sangat bagus. Ya, dikatakan munsyid. Ya. Suaranya ini indah kalau sudah baca Quran, kalau sudah bersidang, luar biasa. Dan kelebihannya beliau selain suaranya indah, beliau sering bertadarus sama Rasul SAW. Ya, sering tadarus. Saking seringnya sama tadarus sama Rasul, beliau bisa meniru irama bacaan surat Fatihahnya Rasulullah SAW. Nah, gimana Rasulullah ketika baca surat Fatihah, Habib Ahmad bisa meniru. Jadi kalau Habib Ahmad datang ke satu majelis yang dimana ada Habib Ali di Habsyi di situ, datang waktu sholat, Habib Ali tidak mau jadi imam. Dia bilang, ya Ahmad itu maju ke depan, itu jadi imam. Habib Ahmad tidak mau, Habib Ali antum, enggak, ente Ahmad. Anak mau dengar, anak mau nikmati suara irama Rasulullah SAW ketika baca Fatihah. Sampai suatu hari ketika lagi sholat, Habib Ahmad jadi imam, datang Badui ikut sholat. Orang Badui ini polos. Ketika melihat bacaan irama yang indah dari Habib Ahmad, dia joget di belakang. Lagi sholat, orang-orang sampingnya udah ngikut, disuruh diam. Tapi tetap aja dia goyang terus. Sampai setelah salam, semuanya pada negor, marahin dia. Akhirnya dibalas lagi sama Badui karena dia polos. Itu orang yang tidak punya akal. Masa irama bagus ini kalian tak mau joget? Luar biasa. Ada Ahmad bin Hasan. Terus Habib Ahmad bin Hasan ini mantunya Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Ya, sahabat gue. Jadi besannya Habib Muhammad Al-Muhdar yang di Surabaya di Ampel. Ipar. Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas ini iparnya Habib Muhammad Al-Muhdar yang di Surabaya. Ketika waktu menikah Habib Ahmad ini di acara sore itu biasanya yang perempuan dipakein pacar kan buat adat nanti malam biar ketemu sama suaminya. Jadi dipacarin dulu pada sore pada siang hari itu. Nah, ketika dipakein pacar sama ibu-ibu di kampung sini, ada yang gosip ngomong, kesian ini Hubabah mau pakai pacar tapi suaminya buta. Jadi buat apa pakai pacar bagus-bagus suaminya nggak bisa melihat. Akhirnya kebawa omongan anaknya Habib Muhammad Al-Muhdar ini. Kata sudah, nggak usah diterusin, pacaran cukup yang ada aja deh. Suaminya juga nggak bisa melihat katanya. Ya kan? Subhanallah, setelah acara malam akhirnya datanglah Habib Ahmad bin Hasan ini ke rumah dan masuk kamar. Ketika masuk kamar, beliau tutup kamar, akhirnya beliau langsung ajak bicara, dikasyaf ini Hubabah. Ya Hubabah, kenapa ini tadi? Sedih gara-gara omongan ibu-ibu tadi, katanya nanti pacarnya percuma pakai pacar banyak-banyak, anak nggak bisa melihat. Ya, jadi nanti stop ini pacarnya cuma sedikit aja. Nanti mau berapa mata dari anak? Nanti dia mau jubah. Jadi bukan jubahnya kelihatan dari atas jubah kanan kiri semuanya mata. Masya Allah. Nanti mau berapa mata katakan? Akhirnya Ahmad juga terkenal dengan alimnya ya, dengan alimnya sangat luar biasa, sampai terkenal di Mesir. Beliau ini sangat alim. Akhirnya ketika suatu hari beliau ini ke Mesir, diundang makan sama salah satu orang di Mesir, ada jamu makan. Ketika masuk di rumah itu, Habib Ahmad atau Muhammad lewat di satu tempat, ada jendela. Mau masuk kamar itu ada jendela. Habib Ahmad bilang, tolong buka pintu jendela. Yang di sebelah Habib Ahmad tahu dari mana ada jendela. Emang ada jendela, tapi ada apa? Pak Toto nunjuk mendadak ada jendela terus, udah biarin aja deh. Akhirnya jalan lagi masuk ke kamar, ngobrol gitu. Habib Ahmad bilang, buka itu jendela. Masih aja orang nggak dengar. Ketiga kali disuruh buka, akhirnya dibuka. Ada satu orang buka. Ketika dibuka, subhanallah, anak saya berbeda dari tenggelam di sumur di sebelah rumah itu. Bisa ngelihat. Pernah suatu hari juga Pak Ahmad ini diundang acara nikahan. Zuhur seperti itu, acara nikahnya zuhur, akad zuhur. Pak Ahmad keluar dari rumah dari pagi hari. Orang-orang Sahibul Bait nungguin sudah waktu mau akad, kok Pak Ahmad belum sampai. Akhirnya dia utus satu Sahibul Bait ini, utus satu utusan
ke rumah Habib Ahmad bin Hasan, tanyain kemana Habib Ahmad, kok belum datang? Kata anak-anaknya, loh, abang udah keluar dari tadi, udah naik himarnya, udah naik keledainya dari tadi udah keluar. Kemana arahnya? Itu arahnya ke sini. Terus kita ikutin kemana? Mungkin kesasar apa? Pas pertengahan jalan, melihat Habib Ahmad bin Hasan di atas himarnya, setengah badan himar itu sudah ditelan bumi, masuk ke dalam. Habib Ahmadnya masih sambil santai sambil baca Quran. Akhirnya dipanggil Habib Ahmad. Oh ya, jamaah sudah nungguin ini acara mau angkat. Oh ya Allah, ini kelebihan tuh gimana setengah dari dalam mobil? Oh ya Allah, kesiannya. Anak tadi baca Al-Quran, karena Quran ini gaulan fadilah. Dorana alaihi gaulan fadilah. Anak baca Quran di atas dia nggak kuat nahan beratnya Quran, akhirnya masuk ke dalam. Ya, luar biasa Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Kemudian di belakang sana nggak ada gubahnya, di belakang nanti bisa melihat itu Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Itu guru fatihnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Itu juga sangat luar biasa. Beliau pakaiannya tawadhu, ya. Tapi beliau ini magang kutub, sampai jadi wali kutub beliau ini, magang wali kutub. Beliau ini dikatakan sahibul khutwah, sahibul waqt. Dia Habib Abu Bakar Al-Attas ini sahibul khutwah, langkas yang bisa melipat bumi, ya, dan juga bisa memperlambat waktu. Ya. Jadi cerita tentang sahibul waqt, tentang waktu, beliau ini pernah suatu hari diundang khutbah Id, ya, di satu kampung, yang mana kampung itu dari sini perjalanan itu 5 hari, tapi kabarnya sampai 2 hari sebelum hari raya. Kata murid-muridnya, ya percuma kita jalan hari ini, besok lusa sudah hari raya. Kita tidak bakal keburu untuk khutbah, untuk khutbah nggak bakal keburu. Soalnya perjalanan 5 hari. Kata Habib Bakar, Bismillah kita jalan, tawakal ala Allah. Tapi jalan tetap, walaupun sisa 2 hari, Bismillah tawakal. Akhirnya jalan bersama murid-muridnya, subhanallah, waktu sholat Id, Habib Bakar sampai di tempat itu. Akhirnya orang-orang tanya, itu gimana kan ini perjalanan 2 hari? Kok bisa masafah perjalanan yang aslinya 5 hari sampai dalam jangka waktu 2 hari? Terus kalian nggak lihat ada yang aneh jalan atau berubah di tempat lain? Enggak, kita jalan normal. Bahkan kita hitungin sholat fardu kita setiap hari, kita sholat 5 kali setiap waktu. Seakan-akan kita sholat 5 kali dalam 5 hari. Maksudnya 25 kali sholat fardu kita. Berarti Masya Allah beliau sampai di waktu itu, walaupun itu jangka waktu 2 hari, tapi bisa beliau lakukan yang aslinya 5 menjadi 2. Ya, itu namanya barokah fil waqt. Ya. Banyak kejadian tentang barokah fil waqt ini banyak. Jadi ada salah satu habaib dulu terkenal dengan barokah waktunya. Sampai satu orang bilang, Habib, pas belum yakin gimana sih tentang barokatul waqt. Habib, gimana mau ngetes keberkahan waktunya antum ini? Kita ziarah. Ya kan, kita ziarah ke Makam Padang, kita baca Yasin. Ya udah, baca bareng-bareng baca Yasin. Yang Habib ini sama satu orang. Baca Yasin dimulai bareng Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Terus sampai ayat terakhir bareng juga. Apa? Subhanallah bihi wa bihamdihi wa ilaihi turja'un. Bareng turja'unnya. Udah selesai bareng. Akhirnya pas tanya Habib, Habib tanya itu baca berapa kali? Anak sekali aja Habib bacanya. Kata Habibnya anak baca udah 40 kali. Masya Allah. Padahal bareng bacanya mulai bareng, apa selesainya bareng. Ada barokah waqt. Ini Habib Abu Bakar Al-Attas juga seperti itu. Yang aslinya 5 hari bisa dijangkau dengan 2 hari. Beliau juga sahibul khutwah, melangkah, melipat bumi. Jadi dikatakan beliau ini setiap hari Senin, hari Kamis, hari Jumat sholat 2 rakaat di Mekah, di Madinah, dan di Masjidil Aqsa. Itu Habib Abu Bakar Al-Attas. Dan beliau juga mengatakan, barang siapa yang mengenalku dan cinta kepadaku, maka aku akan memberikan syafaat buatnya nanti di hari kiamat. Amin. Ya. Tidak ada orang yang tidak cinta kepadaku kecuali dia ini orang yang beruntung, kata Habib Abu Bakar Al-Attas. Beliau ini juga sangat luar biasa ya. Kasarnya beliau pernah suatu hari, jadi Habib Ali Habsyi ini kalau Habib Abu Bakar datang kepada Seoul, Habib Ali Habsyi tidak perlu ditelepon, belum ada telepon zaman itu, tapi Habib Ali sudah bisa mencium bau Habib Abu Bakar Al-Attas ini datang ke Seoul. Seperti Syekh Sultanah tahu dengan 2 hari sebelum kedatangan Habib Abdurrahman As-Segaf, kan? Habib Ali juga bisa mencium bau Habib Abu Bakar Al-Attas. Beliau langsung keluar, walaupun Habib Abu Bakar Al-Attas ada di luar Seoul. Pernah suatu hari Habib Abu Bakar Al-Attas ini datang ke kota Ghurfa, dapat jamuan makan siang gitu kalau tidak salah. Makanya ketika masuk ke rumah itu, Habib Abu Bakar bilang ke Sahibul Bait,
dikasyaf sama Abu Bakar, ente masak tambahin 1 porsi lagi. Oh kenapa ini Abu Bakar yang nambahin 1 porsi? Ya sudah nurut aja kan. Subhanallah, ketika Abu Bakar dulu, tidak lama ada yang nonton di pintu. Ketika dibuka ternyata ada kontak batin yang dari Seoul langsung datang ke situ. Nah, tahu Abu Bakar bin Abdullah Al-Atta. Mudah-mudahan ziarah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus di atas makamnya